Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Agara dimanapun berada, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita hari ke-19 melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Karena melaksanakan ibadah puasa ini, dua modal ini utamanya. Banyak orang sehat, dia mampu mengangkat beban berat, bekerja kuat, akan tetapi ketika berpuasa, perintah puasa dia tidak mampu. Kenapa? Berarti lemah iman. Sebaliknya, iman orang kuat, orang ingin berpuasa, akan tetapi secara fisik dia tidak mampu. Maka wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang seperti ini Allah masukkan dalam golongan orang-orang untuk membayar fidyah. Dan alhamdulillah, nikmat iman, nikmat kesehatan ini masih Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kedua nikmat ini selalu Allah berikan kepada kita sampai nanti akhir bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat biring salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita dalam sejarah Asyirah An-Nabawiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ziarah dari makam Uhud, kebetulan pas di depan rumah beliau menghadap ke makam Baqi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Aku memikirkan saudara-saudaraku." Lalu sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Wahai sahabatku, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang mencintai aku," kata Rasulullah. "Orang-orang yang mengikuti sunnahku," kata Rasulullah, "sementara mereka tidak jumpa denganku. Mereka itulah saudara-saudaraku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai sahabatku, apabila ada orang jumpa dengan kalian setelah aku wafat, sampaikanlah salamku kepada mereka," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, mudah-mudahan kita juga istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering-sering kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, mungkin sering kita dengar, bahkan kita hafal ayat tentang berpuasa. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini sudah jelas Allah jelaskan ya, hukum puasa itu bagaimana, kepada siapa diwajibkan, dan apa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. 3 ayat sebelum ayat ini sebenarnya secara eksplisit sudah Allah jelaskan ciri-ciri siapa orang-orang bertakwa itu. Dalam interaksi sosial sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. 3 ayat sebelum ayat berkenaan dengan puasa ini sudah eksplisit Allah jelaskan apa itu, siapa orang-orang yang bertakwa. Dalam interaksi sosial, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Ciri-ciri orang bertakwa itu dalam bersosial, kata Allah, nampak, yaitu orang-orang wa atal mal, mengeluarkan hartanya, mendermakan hartanya, ala hubbihi, orang-orang kepada orang-orang yang dicintai, mencintai, membutuhkan harta itu. Siapa? Dzawil qurba, yang pertama kerabat-kerabat kita,
orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, falyukrim jarah. Barang siapa beriman di hari akhirat dan pada Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah tetangganya, muliakanlah kerabatnya. Di antara bukti kita memuliakan tetangga kita, bukti kita memuliakan kerabat kita, bukti kita memuliakan keluarga-keluarga kita itu adalah bagaimana kita mendermakan sebagai harta kita ketika mereka membutuhkan saluran tangan dari kita. Para pemirsa TV Agara dimanapun berada, dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, manil muslim, manil mu'min, manil muttaqin. Siapa muslim itu, siapa mukmin itu, siapa muttaqin itu, sudah jelas. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mampu menyelamatkan saudaranya, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Nah, manal mu'min? Al-mu'min man amana nas ala dima'ihim wa amwalihim. Mukmin yang baik itu adalah orang-orang yang mampu memberikan kenyamanan terhadap harta dan darah orang lain. Maaf cakap adalah dia mendermakan, tidak mau mengganggu harta orang lain. Bahkan dia mendermakan hartanya. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Ketika ciri-ciri orang mukmin sudah ada, maka dia akan sekali mau masuk ke level orang-orang muttaqin. Selanjutnya, wal yatama wal masakin wabna sabil wasailu fir riqab. Orang-orang yatim. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Saya bersama orang-orang yang suka menyantun anak yatim, mencintai anak yatim seperti dua jari ini dalam surga, kata Rasulullah SAW. Dan miskin, siapa miskin itu? Miskin itu adalah orang secara ekonomi tidak kuat, lemah. Akan tapi dia mampu berusaha, mampu bekerja. Akan tapi dia usaha dan kerjanya itu tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Oh, lalu siapa fakir? Orang fakir bekerja pun tidak mampu. Berarti mafhum muwafaqah ya di sini, orang miskin aja harus kita berikan santun, apalagi orang-orang fakir. Wasailina fir riqab, kemudian orang-orang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Ini ciri golongan yang pertama, adalah orang yang mendermakan hartanya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Apalagi dalam kondisi kita saat ini, bisa dikatakan berbeda kita melaksanakan ibadah puasa dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan keadaan pandemi corona seperti ini, ekonomi masyarakat pun susah. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, semampu kita, apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita, apa yang bisa kita sedekahkan kepada saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang bertakwa itu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menunaikan zakat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada perbedaan, ada keistimewaan, ada kelebihan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah. Dan begitu juga akan menjadikan kalian sebagai umat penengah, umat yang mampu memberikan solusi ketika dihadapkan suatu permasalahan. Umat-umat sebelumnya diperintahkan untuk apa? Beribadah, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah sebanyak-banyaknya. Akan tetapi umat Nabi Muhammad tidak cukup sampai di situ. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain sebelumnya adalah kita juga tugas kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang perbuatan keji dan mungkar. Tolak ukur kita mampu mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah mungkar, menerima dari diri kita adalah dengan solat. Dengan solat kita. Dalam Al-Quran menggunakan aqimus sholah, dirikanlah solat. Tidak disebutkan di situ ya'malus sholah.
Maknanya apa? Mendirikan solat itu adalah sesuaikan antara fisik dan hati kita. Ada ketentuan-ketentuannya, itu harus kita sesuaikan, harus kita penuhi. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, wa atuz zakah. Kenapa Allah gandingkan di sini antara aqimus shalah wa atuz zakah? Kenapa? Hablum minallah solatnya, kemudian vertikal dia, zakat itu horizontal, hablum minan nas. Hubungan Allah saja tidak cukup. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, umat wasata, umat penengah, umat yang memberikan solusi ketika dihadapkan suatu permasalahan di tengah masyarakat. Ketika ekonomi masyarakat susah, maka solusinya adalah utama dengan zakat. Sebagai contoh sederhana saja, ketika setiap umat Islam berimpak 2.000 aja satu hari, berapa orang umat Islam di Asia Tenggara? Kita bikin 20.000. 20.000 jiwa saja berimpak setiap hari dengan nilai Rp2.000. Berapa juta setiap hari beredar keuangan di tengah-tengah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan ini mampu memberi stabilitas ekonomi di tengah masyarakat. Ini ciri yang kedua. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'si. Kemudian apa? Ciri yang ketiga adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam keadaan susah, sabar dalam keadaan sulit. Dalam ayat lain Allah gandengkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah gandengkan antara sabar dengan salat. Pertanyaan di sini adalah kenapa Allah gandingkan sabar dengan salat dan Allah depankan sabar dulu? Padahal kita ketahui salat itu sebagai tolak ukur amal ibadah. Tetapi dalam ayat ini Allah depankan sabar, bukan ista'inu bis-shalah was-sabri. Allah dahulukan ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dulu. Bahwasanya segala sesuatu pelaksanaan ibadah kita itu harus dilandasi dengan kesabaran. Ketika amal ibadah kita dalam beribadah dilandasi dengan kesabaran, maka itu harus kita aplikasikan. Harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kondisi bagaimanapun keadaan kita, sabar itu harus ditanamkan pada diri kita. Ketika ada ujian, ujian terbagi dua. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, oh itu juga ujian. Ujian bagaimana? Bagaimana kita itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diuji di situ, mampukah kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika Allah berikan ujian, cobaan kepada kita bersifat musibah, itu juga apa? Mengingatkan kepada kita bahwasanya agar kita tidak sombong. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba itu, kata Rasulullah, maka Allah akan menguji hamba itu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang kau cintai di dunia ini? Ada 3 ya Rasulullah. Di antara yang dicintai oleh Abu Dzar di dunia ini apa? Sakit. Oh, kenapa sakit? Karena dengan sakit itu mampu meluntuhkan, melembutkan hati saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kematian. Kenapa kematian kau cintai, wahai Abu Dzar? Karena dengan kematian itu saya berjumpa dengan Tuhanku, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dengan kelaparan, kenapa kelaparan? Dengan kelaparan itu saya bisa bersyukur, makin dekat ke diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Agara dimanapun berada. Kemudian ciri orang bertakwa itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang selalu menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Para pemirsa TV Agara dimanapun berada, sekarang ini janji itu seakan-akan begitu mudah kita ungkapkan. Seakan-akan itu hal sepele. Kita ambil contoh bagaimana orang begitu takutnya terhadap mengingkari janji. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Wa dzkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Dan ingatlah ketika apa yang kami sebutkan tentang Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, bahwasanya dia itu selalu menepati janji. Al-kisah adalah ketika Nabi Ismail alaihissalam berjanji dengan seseorang untuk berjumpa di satu tempat. Kemudian keesok harinya Nabi Ismail alaihissalam lupa kapan berjumpa dengan temannya tadi. Dia masih ingat tempatnya, akan tapi lupa waktunya, harinya. Sehingga apa?
Sehingga setiap siang, saking takutnya Nabi Ismail alaihissalam mengingkari janjinya dengan temannya tadi, setiap siang dia pergi ke tempat itu. Begitulah setiap hari Nabi Ismail bertahun-tahun demikian, saking takutnya Nabi Ismail mengingkari janjinya. Lalu kita bagaimana? Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana shadiqal wa'di. Dengan faktor itulah Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam, orang yang selalu menepati janjinya. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, itulah ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat yang benar, dan orang-orang inilah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas kita melaksanakan ibadah puasa sekarang ini agar menjadi orang bertakwa. Bagaimana supaya kita diuji oleh Allah? Yang pertama, diuji oleh Allah harta kita. Yang kedua, Allah diuji ibadah kita, solat kita. Allah diuji bagaimana kita itu patuh taat dalam melaksanakan ibadah zakat. Allah diuji kesabaran kita. Allah diuji ketika kita dihadapkan suatu cobaan. Apabila ini semuanya ini sudah mampu tanamkan, insya Allah ciri-ciri orang bertakwa itu ada pada diri kita. Apa itu takwa? Sekarang pertanyaan, apa itu takwa? Secara bahasa, at-taqwa al-hajju baina syai'ain, membatasi antara dua hal yang berbeda. Maknanya bagaimana? Ketika ada bulan suci Ramadan, ketika ada seruan berpuasa, kita berpuasa, berarti kita sudah membatasi diri kita untuk apa? Agar supaya kita itu terhindar dari melanggar perintah Allah untuk tidak berpuasa. Kita melaksanakan ibadah puasa. Ketika ada seruan kepada kita, hayya 'alas shalah, azan, segala aktivitas apapun kita tinggalkan, berarti kita sudah mampu membenteng diri kita dari godaan setan agar kita lawan dan kita melaksanakan seruan azan itu. Ketika ada harta kita, al-hajju baina syai'in tadi membatasi dua hal yang berbeda. Ketika ada harta kita, ketika ada saudara kita membutuhkan, mampu nggak kita membenteng diri kita dari apa? Dari gangguan, dari sifat kikir. Ketika kita mengeluarkan sebagai harta kita, berarti kita sudah membentengi diri kita dari sifat dan perbuatan kikir. Semuanya itu adalah yang mampu membenteng kita, membatasi diri kita dari siksaan kubur dan azab api neraka. Itulah tujuan dan makna dari at-taqwa. Para pemirsa TV Agara dimanapun berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Marilah kita introspeksi diri. Masih ada kesempatan. Kita hitung harta kita. Kita lihat sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan, mengharapkan ulur tangan dari kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, ketika itu manfaatnya begitu besar nilainya kepada saudara kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi